Ini karena diutusnya Rasulullah sehingga hadiri Islam di hadapan kita. Ada dalam satu hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau tidak aku ciptakanmu, kalau aku tidak karenamu, kalau bukan karena kehadiranmu Muhammad, la ma khalaqtul aflak, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Nah, anak-anakku sekalian, maka hari ini kita peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu apa sih? Hari lahir. Jadi maulid itu asal katanya dari walad. Walada yalidu waladan wa wiladatan, bahwa walidun wadaka mauludun, lid walatalid maulidun maulidun miladun. Nah, kalau dalam ilmu sorof seperti itu. Jadi maulid itu artinya bisa hari, bisa tempat. Jadi kalau disebutkan maulid Nabi berarti dua kemungkinan, tempat dan hari lahir. Tapi ada kalau di sini mah bukan maulid Nabi. Apa itu? Muludan. Tahu muludan gak? Di pojok tuh mulutan. Mulutan maneh masih keneh ayah henteu eta agerna jang urang lah. Mulutan. Ya. Mulutan naon? Mulutan snack. Mulutan kue. Mulutan berkah. Ya, jadi dengan adanya Maulid Nabi ini jadi bertambah berkah. Mau nggak dapat berkah? Senang nggak dikasih kue? Pengen satu, pengen dua? Pengen dua, kalau mau lebih silahkan ke kantin. Nah, sudah punya kantin kita. Tinggal modalnya aja yang gedein ya. Dan tempatnya diperbesar. Makanannya habis mulu jam 9 katanya. Kurang banyak. Anak-anakku sekalian, jadi dengan Maulid Nabi ini kita akan mendapatkan berkah. Ya. Dengan Maulid Nabi kita akan mendapatkan berkah. Itu yang keduanya. Ya. Jadi istilah kiai mah lamun aina urang misalkan arek macul, keur macul menang lele. Wah, lelena dicokot moal. Lelena jeung belutna arek diantepan arek dicokot. Nyaah lamun urang kalau kita lagi nyangkul di sawah nih, Ahwat. Ahwat punya sawah enggak? Sawah. Coba tahu sawah enggak? Kalau lagi nyangkul nih, ada belut, lindung, diambil apa dibiarin? Diambil dong. Ya, sayang. Makanya ketika ngaji kayak gini lewat ada snack. Itu anggapnya apa tuh? Berkah. Lele. Anak-anakku sekalian, ini mengingat waktu yang memang Ustadz tadi mendapatkan wasiat, ya, katanya jangan lebih dari jam 10. Sebetulnya sih sudah dirancang ini dari jam 9 untuk tampil di muka. Tapi karena banyak tadi Ustadz perhatikan, jadi kita singkatkan saja. Sekali lagi, yang pertama tadi, tidak usah kita muluk-muluk alasan kenapa kita memperingati Maulid Nabi. Sederhana saja, cukup katakan saya bersyukur karena dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nikmat terbesar bagi kita adalah kita berada dalam naungan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang keduanya, dengan Maulid Nabi ini sebagai media kita untuk bersilaturahmi,
Karena dengan silaturahmi insya Allah kita akan dimudahkan segala urusan, termasuk dalam urusan rizki. Dengan banyak bersilaturahmi Allah menjanjikan ayyub satolahu fi rizki, Allah akan bukakan rizki bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Anggap saja makanan yang lewat di depan kalian adalah bonus yang dohir hari ini ada di depan kalian. Kita akan mendapatkan bonus yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu? Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehadiran di sini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 3 hal yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama adalah wasilatul fadilah. Yang kedua syafaah, mendapatkan minuman, pertolongan dari Nabi. Ketika kita berada di padang mahsyar, maka kita akan kehausan. Ketika kehausan, maka Rasulullah SAW sudah menyediakan tempat buat umatnya, kaum muslimin dan muslimat, merasakan segarnya telaga Kausar. Dan yang ketiga adalah haud. Haud itu adalah telaga yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di padang mahsyar. Jadi sesungguhnya Rasul pertama mendapatkan wasilatul fadilah, yang dimaksud adalah syafaat. Siapakah yang akan mendapat syafaat? Gampang buat kita semuanya, asalkan kita menggunakan akal yang jernih dan cerdik. Setiap kali kita mendengarkan adzan, maka jangan sekali-kali kita ngobrol. Jangan sekali-kali kita bercanda. Dengarkan, kenapa? Karena setelah adzan ada doa yang selalu kita baca, Allahumma rabba hadihi dakwah. Ya Allah, penguasa ad-dakwah, panggilan ini. Kalau bukan dengan seizin-Mu, tidak mungkin hamba bisa mendengarkan panggilan adzan ad-da'watit tamah wassalatil qaimah, dan menjelang salat yang akan didirikan. Ya, da'watit tamah wassalatil qaimah. Ati sayyidana Muhammad. Ya Allah, berikanlah, datangkanlah kepada junjungan kami, yaitu Nabi Muhammad, al-wasilah wal fadilah. Wasilah itu adalah pelantara yang akan memberikan. Jadi ketika kita membaca doa azan, maka seakan-akan kita sudah berdoa, mengikrarkan diri, bersyahadah bahwa Rasulullah SAW kelak nanti di hari kiamat akan menjadi syahid, menjadi bukti buat kita semua, buat mereka yang membaca doa setelah adzan. Coba bisa enggak doa setelah adzan? Kita baca sama-sama ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammad silata wal fadhi wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqamam mahmudanil ladhi innaka la tukhliful mi'ad. Jadi anak-anakku sekalian, insya Allah kalian cerdas, kalian pintar. Kalau kalian ingin aku menjadi umatnya Rasulullah, maka setiap setelah adzan, bahkan ketika mendengar adzan, tutup mulut, tertib, cepat masuk masjid, selesai adzan baca doanya. Insya Allah akan mendapatkan halat syafaati yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Dihalalkan buatnya mendapatkan pertolonganku nanti di hari kiamat.
Yang kedua apa? Haud atau telaga. Telaga yang mana? Telaga ketika orang-orang selesai digiring di padang mahsyar, mereka semuanya dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Ahli tafsir menggambarkan keterangan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 52 kalau tidak salah. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu pada satu hari orang akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Jangankan ngurusin urusan tetangganya, jangankan ngurusin urusan temannya, jangankan ngurusin orang yang jauh, ngurusin urusannya sendiri. Pada saat itu manusia sudah putus asa. Maka cara kita agar bisa mendapatkan kemudahan, maka kita perbanyak apa? Berdoa untuk mendapatkan wasilah syafaat, sehingga kita dimudahkan pada saat itu dihisab oleh Allah dan masuk ke dalam golongan ashabul yamin, sehingga kita mendapatkan haud atau telaga. Coba, pernah enggak melihat atau berkunjung bermain ke telaga? Telaga itu seperti kalau dilukiskan ya seperti danau ya. Banyak orang ke sana untuk mencari bukan ikan saja, refreshing, suasana yang tentram. Yang lucunya apa? Anak-anakku sekalian, dijelaskan dalam kitab Tijan Darori, Syekh Pahamah Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan di dalam kitab itu berdasarkan tukilan dari hadisnya. Keterangannya seperti begini, bahwa di dalam haud itu sudah berbaris berbagai macam kubun atau ka'sun. Kalau kub itu gelas, kalau ka'sun itu piala. Ka'sun dan kub itu sudah berbaris semuanya, disediakan untuk menjamu orang-orang yang sudah selesai di yaumal hisab. Lantas mereka akan meminum air telaga itu. Air telaga bisa diminum. Dan hebatnya apa? Hadirin wal hadirat, ternyata air telaga itu memiliki rasa dari semua rasa buah-buah yang ada maupun yang belum ada di muka bumi ini. Sok, lamun aina urang nyari minuman yang segar, pengennya minuman apa? Yang punya aroma paling tidak buah-buahan, apalagi yang asli dari buah. Ya, ada buah anggur. Anggur, menang teh minum bir anggur ataunya. Ada buah kelapa, ada buah apel, ya. Jadi di sana itu bukan saja buah apel, anggur, bahkan mungkin ada minuman kesemek, minuman kesemek. Dalam Al-Quran ada janjabil ya. Ada apa lagi? Ya, dari buah tin ada. Semua minuman ada di sana. Anak-anakku sekalian, dan yang ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah buat kita adalah Al-Kautsar. Apa Kautsar itu? Adalah telaga yang adanya di dalam surga. Buat siapakah itu? Buat umatnya yang mencintai beliau. Kata Rasulullah bersabda, inna fil jannati nahrun, di dalam surga itu ada satu telaga, ahla minal asali wa abrad minal salji, ya, wa abyad minal salji, ya, ahla minal asali, lebih manis daripada madu, ya,
lebih manis daripada madu. Abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Wa abrad minal salji, lebih dingin daripada salju. Ini melukiskan betapa indahnya salah satu kenikmatan yang Allah siapkan buat orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dicatat kedatangannya pada hari ini sebagai bukti cinta kita kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Baik, barangkali itu saja hikmah peringatan Maulid Nabi yang bisa disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti setiap kegiatan lebih meriah lagi, gebiarnya demi syiar Islam. Saninten buah saninten, saninten di parapatan. Hapunten bilih abdi hapunten, bilih aya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.